Sejuk sinar sore penuh kecaman, keadilan sangat super dan luas. Ia membengkok seperti lengkungan arit, ia mengeliat seperti ular, ia seperti gadis-gadis plastik. Ia diintai. Kompas di dalam pojoknya berkata, keadilan bersenjata, kebijaksanaan memihak, konsepsi tua yang terhormat, hakim kikuk itulah ciri pengadilan kini. Konsepsi tua yang memihak. Majalah Tempo memuat surat pembaca, apakah gerangan menghalangi Anda untuk berbuat kegagahan dalam saat yang penuh kepengecutan ini? Konon, Anda pendekar masa lampau, pendobrak tradisi. Surat-surat? Banyak. Semua bertanya? Ya. Tetap saja. Baik. Ibu mau kopi susu atau madu? Kosong. Sekarang. Jangan banyak bertanya. Baik. Permisi, Bu Hakim. Permisi. Jangan berisik. Oh, silakan masuk, Bu. Apakah saya mengganggu? Oh, tidak, Bu. Iya. Iya. Begini, apakah keputusan sudah diambil? Iya, sudah diambil. Keputusan yang mengecewakan. Wah. Dengarkan aku, Bu. Tentu. Memang kewajibanku mendengarkanmu. Dan kewajibanku menyampaikan aspirasi masyarakat di luar sana. Apa yang perlu mengaku tentang tekstil tak jelas ini? Tanda-tandanya sudah cukup jelas. Coba sebutkan. Kedudukan Anda, karir Anda, masa tua Anda. Apakah ada tanda-tanda lain? Bagaimana bisa kau datang dengan keraguan dan keyakinan sekaligus? Kami mempunyai keyakinan. Anda berprasangka. Dalam misi kami itu normal. Dengan kalimat pojok, Anda itu sedang kikuk. Saya mengaku. Anda kikuk. Benar. Anda memang benar kikuk. Jangan berisik. Anda sudah lapuk. Anda tidak mengerti keinginan modern. Silakan Anda pergi dari sini. Pergi. Tidak, Ibu Hakim tidak ingin berbicara sekarang. Tidak. Kamu jawab tidak. Kamu di sini itu hanya tamu. Pergi. 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 Pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, pemuda bernama Muhammad Ali telah membunuh seorang wanita dan musik. Maka, atas nama keadilan kami tuntut pemuda ini 15 sampai 20 tahun. Itulah tuntutan kami. Betul. Saudara melakukan hal itu. Tidak. Apakah saudara akan membantah? Ya, berarti ya. Apakah kita perlu saksi? Mana saksi? Bawa saksi kemari. Silahkan Ibu bicara satu persatu. Singkat saja, di sini sayalah yang paling melihat pembunuhan itu. Pemuda ini mengacungkan pistolnya dan menembak kepala prajurit itu. Bahkan, ia menembaknya lagi berkali-kali sampai berlumuran darah. Ibu Hakim Ketua, saya kira sidang ini hanya bertugas untuk mendengarkan kesaksian, bukan usul-usul. Jadi saya keberatan. Apa untuk saudara?
Saya usulkan, kalau dia memang bersalah, salahkan saja, hukum, jangan tidak dihukum dengan alasan-alasan. Usul saudara? Itu saja. Ya, Jadi ibu yakin anak muda yang telah membunuh? kan sudah saya katakan tadi. Coba diulang dengan kata-kata yang tegas. Tidak mau. Saya biasa ngomong hanya satu kali. Dan kenapa juga saya harus ngomong dengan keras? Di sini tidak ada yang tuli kan? Saya ingin memberikan usul. Ibu Hakim Ketua, saya keberatan jika sidang ini hanya mendengarkan kesaksian. Baik. Saksi selanjutnya. Sebelum anak muda ini menembak, saya lihat sendiri. Dia melakukannya itu dengan sadar. Andai kata pun wanita itu benar dibunuh, itu tetap tidak pantas. Boleh saya nanya sedikit, Ibu Hakim Ketua? Tidak. Tapi dia sudah mengatakan meskipun andai kata benar wanita itu pantas untuk dibunuh. Apa maksudnya? Ibu Hakim Ketua, mengapa Anda biarkan keterangan saksi diganggu? Saya tidak mengganggu. Tapi Anda sudah memberikan sugesti. Sugesti apa? Persis seperti apa yang Anda lakukan tadi. Apa yang saya lakukan? Memberikan sugesti yang membelokkan keterangan saksi. Saya justru Meluruskan ke arah kebenaran yang Anda kejar, kan? Ada berapa banyak kebenaran sih? Ibu Hakim. Kita hanya membicarakan kebenaran yang sudah kita sepakati, bukan? Ibu Hakim Ketua, saudara jaksa sudah mencoba mempengaruhi saksi. Ya, katanya benar kok berantem. Sidang dimulai ke depan. Saya doakan ya Tuhan, dimanapun kau berpihak sekarang, lihatlah di rame-rame ini. Semua orang merasa paling benar, walaupun mereka semuanya mengantongi tai anjing. Anak, Kamu panggil saya. bukan. Kamu tadi sudah teriak anak. Di sini tidak ada yang bernama anak. Ya maaf. Kalau teriak anak, kamu cari siapa sebetulnya? Pembela. Cari pembela kok teriak anak? Emang tampangnya bisa berubah? Enggak. Anak! Pembela! Ya, Berapa biasanya dia disogok? Siapa? Majikan kamu. Oh, Ibu Hakim. 20, Belum pernah. 50. Belum pernah. Kamu ini setia atau juga ingin disogok? Belum pernah. Katakan kepada hakim, kalau masih punya keprimanusiaan, jangan membiarkan wanita sepertiku ini mati sia-sia. Nanti saya sampaikan. Bagus. Nih, katakan kepada hakim untuk tidak menghukum Ali. udah, biar saja. Ini kan sogokan. Lumayan kan? Berapa isinya? Coba buka. Kalau sampai menghitung, itu berarti hampir setuju. Tapi kalau tidak dilihat, nanti kita tidak tahu betul ada isinya atau tidak. Ya memang, ini haram. Emang. Hati saya bilang, jangan sampai menyentuh itu barang haram. Padahal gaji kamu tidak cukup. Biarin. Biarin gimana? Pikir dong. Berapa lama lagi mesti kita lunasin cicilan yang udah nunggak itu?
Ya, nggak tahu juga gimana. Mau kamu gimana? Saya pun tidak tahu bagaimana. Kalau misalnya kamu nggak mau ambil, biar saya aja yang ambil. Itu haram. Emang? Jangan. Udah amat. Haram membela. Lumayan kan? Membela, hei. Anak harus membela. Aku masih kurang. Kurang apa? Uang haram. Bagi kamu haram. Bagi saya tidak. Uang bisa membeli hukum. Gitu ya. Begitulah. Hanya satu wanita pelacur yang mati. Lagian, cepat atau lambat dia juga akan mati karena penyakit sifilis. Bagus. Katakan kepada hakim untuk tidak menghukumnya. Dan orang tuanya bisa kehilangan pekerjaan kalau dia di penjara. Dan aku tidak ingin kekasihku masuk penjara. Siapa? Selamat malam, Bu. Siapa perempuan itu? Jawab. Kamu. Kamu siapa? Aku tidak ingin dengan kamu. Baik pribadi ada istimewa. Tapi hari ini banyak yang ingin kamu, Bu. Tidak. Matikan lampu. Ada utusan dari Ibu Gubernur. Matikan lampu, monyet. Apapun yang aku putuskan nanti, jangan sampai orang mengira aku didikte oleh orang lain. Paham kamu? Tidak. Misalkan pelaku itu aku jatuhi hukuman. Jangan sampai orang mengira aku didikte oleh yang lain. Paham kamu? Tidak. Posisiku akan disebut sebagai pahlawan jika aku memberikan dia hukuman. Siapa yang tidak ingin jadi pahlawan? Paham kamu? Tidak. Aku sendiri juga tidak paham. Salahkah pelaku itu? Bagaimana aku bisa tahu? Sedangkan keputusan itu belum diambil. Mungkin pelaku itu benar-benar bersalah. Bukan begitu pertanyaannya. Apakah kebenaran atau ketakutan yang diperjuangkan? Boleh saya jawab? Boleh? Hei, siapa itu? Kalau Anda bicara soal keadilan dan kebenaran, Anda harus berani menghadapi semua orang, bukan sebagai manusia, tapi sebagai barang yang ada di rumah. Kamu yang bicara. Iya. Apa Anda akan tegakkan juga keadilan dan kebenaran? Kamu tak pantas bicara seperti itu. Memang. Tapi saya sudah disogok. Maksudnya ini menyogok dia. Dia manusialah. Anda ini sadis ya? Apa Anda ingin balas dendam? Dan kenapa harus ke pacar saya? Ya Tuhan, kamu menuduh saya. Apa boleh buat? Tunggu.
yang terlalu kecil. Orang yang berjuang masih dihina dan diejek. Hei, apa yang ada di sini? Tolong, tolong, tolong. Anda panggil saya? Tidak. Diamlah cerewet. Saya atau Anda yang cewek? Saya cerewet karena sedang berpikir. Kalau kamu harus aku berpikir biologis, saya juga susah. Saya berpikir. Seperti itu. Saya bingung. Karena saya tidak jalan itu. Kalau kamu berpikir ya apa? Asal adalah saya. Ya, memang benar. Kalau saya ini masuk lokal itu memang tidak berpengaruh apa? Tapi baik. Kalau cuma duduk ya, memang enak. Tapi kalau sudah berpikir, bisa cerewet. Anda tahu apa yang terjadi di perkampungan Prajurit itu? Memangnya apa yang terjadi? Di perkampungan Prajurit itu tertancaplah bendera kebesaran. Lihat. Dia bisa bangkit dari mana saja, dan dia juga bisa lahir dari siapa saja. Selalu datang di atas kekacauan untuk membebaskan kita dari ketidakadilan. Siapa saja dan dari mana saja, yang walaupun itu tidak bersalah. Saya hampir trauma karena kejadian itu. Sekarang saya jadi punya keyakinan bahwa dari sesuatu yang baik tidak selalu terlahir hal yang baik, dan dari sesuatu yang buruk tidak selalu terlahir hal yang buruk. Jadi menurut Anda kawan kami yang tertembak ini adalah orang yang baik walaupun dia seorang pelacur? Saya tidak mengatakan begitu. Saya di sini hanya memperhatikan nasib wanita lain agar tidak ditindas. Jadi itu menganggap wanita itu tertindas. Saya juga tidak mengatakan begitu, Bu. Maksud saya di sini hanya sebagai saksi mata bahwa pemuda yang bernama Ali itu harus dihukum. Sudahlah. Mari kita mengepalkan tangan. Bersatu mereka. Bersatu. Bersatu. Setuju, kita harus mengepalkan tangan supaya kita agar tidak ditindas lagi. Di atas tanah yang dibasahi darah ini, kita tegakkan tubuh untuk peringatan. Tapi kita perlu biaya. Perlu cukong. Cukong itu adalah Bapak Gubernur. Ayo kita tutup pintu Gubernur. Ayo. Siapa lagi yang ribut di situ? Sudah bilang, mereka pasti datang lagi. Apa jadi cukup pengadilan saja mengurus ini? Tidak, sama saja. Bagaimana bisa tenang? Siapa yang bisa tenang kalau dia tenang di sana? Nah, saya juga kan. Saya. Ya katakan dia nih gua hakim. Katakan. Sudah, tenang saja. Kita hadapi bersama-sama.
laporkan kepada jabatan suami saya. Kami di sini mohon supaya orang memenggal kepalanya. Kenapa sih perempuan ini so tahu betul? Kami di sini ingin bertemu Bapak Gubernur untuk meminta sumbangan bahwa di tanah itu pernah ada pembunuhan dan ketidakadilan. Maksud kalian tunggu peringatan untuk pelacur itu? Kok dia? Si kan nenek pembohong. Kami Mending pulang sana. Bohong. Kami ingin bicara dengan Bapak. Mana Bapak? Mana Bapak? Ayo, mana Bapak? Kami tunggu di sini. Ayo. Kami membutuhkan biaya dan fasilitas. Untuk pelacur itu? Itu yang kami maksudkan. Dunia ini sudah gila. Bapak, tunggu dulu. Kami di sini perlu permohonan. Pelawak. Tak usah berpura mereka. Apa-apaan sih kamu? Bapak kelas, stop. Kamu kan sudah bisa minggir. Silakan kalian pulang. Tidak ada gunanya Pak di sini. Tidak. Kami nggak mau pulang. Di sini saja mereka bayar. Sudah. Pergi. Kalau seorang gubernur harus menjawab tuntutan yang hilang, bagaimana kelanjutannya? Saya tidak menerima tamu. Baik pribadi atau istimewa. Tapi kan saya teman kamu waktu masih kecil. Ingat? Teman atau bukan, tetap tidak bisa. Saya yang membawa untuk aja. Bahwa yang ada di pinggir sawah. Ingat? Bandel juga manusia ini. Saya bangga memiliki teman seperti ini. Biarpun aku rakyat jelata, tetapi aku memiliki teman sepertimu. Siapa yang menyuruh? Punya kedudukan besar dan disegani. Kalau sudah dimulai dengan pujian, pasti Anda ada maunya kan? Punya banyak kenalan orang-orang penting. Turun. Keluar. Mabuk. Saya sudah berusaha untuk menahan dia. Keluar kamu. Kamu yang keluar bangke. Ya sudah. Setiap patah kata dari seorang kawan yang sukses berharga sekali untuk aku bawa pulang sebagai oleh-oleh. Aku akan menceritakanmu kepada teman-teman yang di kampung. Jadilah gubernur. Setelah itu, aku akan mati dengan bangga. Oke? Kapan selesainya sih ini? Kau lihat kamu sudah selesai kan? Salam-salaman saja lamanya minta ampun. Baca. Apa ini? Baca. Innalillahi. Baca dulu baru kamu mengucap. Pelan kok. Innalillahi
Wa inna ilaihi raji'un. Setelah 10 tahun menjalani hukuman, Larva yang dituduh membunuh kakak iparnya, namun muncul bukti baru yang menyatakan dia tidak bersalah. Lalu hukumannya dicabut. Namun Larva sudah terlanjur mati menggantungkan dirinya dan tidak diketahui apa sebabnya. Innalillahi. Aku ingin mengingatkan dia sebelum terlambat. Karena dia harus mengambil keputusan. Dan kalau keputusan ini diambil dengan menegakkan kebenaran, padahal kebenaran ini bisa keliru seperti Larva. Kemari kau. Lihat. Apa? Lihat. Astagfirullah. Alif. Putra gubernur. Tahan. Jangan kurang ajar. Diamlah. Ibu Hakim, saya pacar Ali. Saya tidak ingin mempengaruhi Anda. Anda ingin menegakkan kejujuran, dan saya ingin menegakkan keadilan. Kejujuran siapa yang ingin diperjuangkan? Sabar sayang. Pulang saja, cuma bicara dengan pokok. Ibu Hakim, anak muda seperti Ali memang kadang-kadang nakal, tapi bukan orang tua masih bertanggung jawab atas kenakalan yang lebih muda. Suami saya ada di sini, dan saya sekarang ada di sini. Saya ingin Ali dibebaskan dari berbagai macam tuntutan. Tidak. Yang Mama jangan mengemis. Aku yang membunuh lonte itu. Aku yang menembak kepalanya. Aku yang mencincang badannya. Karena aku yakin ialah yang telah. Sudah, diam. Turun! Duduk! Bikin malu saja! Saya juga ingin menangis. Saya juga ingin membela. Tapi sekarang tidak ada lagi waktunya. Pembela! Pembela! Cepat kemari! Saya, Ibu. Mana hasilnya? Oh, iya ya. Mana hasilnya? Ini. Ini baru sebagian saja, Bu. Mereka bilang mereka datang kepada Ibu Hakim malam-malam. Mereka berbicara berbisik-bisik, Bu. Bacakan yang keras. Merdeka
Ibu Hakim yang kami hormati, atas nama 2.500 orang dari rekan-rekan korban yang terbunuh, kami menyampaikan salam simpati. Pesan kami, tegakkanlah hukum. Sudah jelas Ali bersalah, menembak dan mencincang, membunuh dengan keji dan sewenang-wenang rekan kami. Hukumlah anak itu seberat-beratnya, agar menjadi contoh para pemuda kita di kemudian hari. Agar jangan main koboi-koboian di antara rakyat jelata, mentang-mentang ia putra pemimpin kita. Janganlah takut kepada gubernur. Siapa tahu di balik kebaikan-kebaikannya tersembunyi kejahatan yang tidak kita ketahui. Dia adalah musang berbulu ayam. Astaga, musang berbulu ayam. Yang lain? Horas, tidak perlu pakai sidang-sidangan lagi. Benar atau tidak benar, gantung saja Ali itu. Kalau anaknya kita ganyak, nah dia pasti akan marah. Lalu kita dapat kesempatan merobek lambung macan yang sudah lama mencuri kemerdekaan kita selama ini. Dan kalau nanti berhasil, kau bereslah. Siapa lagi kalau bukan bapak yang pantas menggantikan musang berbulu ayam itu? Astaga, musang berbulu ayam. Jadi selama ini kamu gombal juga? Hehehe. Lihat dia di situ saja. Kalau dia memang hebat, biar dia bangkit. Dan kalau dia memang lemah, biar dia mati saja. Kenapa kamu sekarang ragu-ragu? Kamu punya otak, kah? Ya iyalah, saya juga punya otak. Saya tidak merasakan detak jantungnya lagi. Tapi situasi saya tangannya bercabik-cabik karena kesakitan. Ini karena ulah kamu. Apa dia sudah mati? Silakan. Lihat sendiri. Kalau dia mau mati, biar dia saja. Itu bukan salah saya. Ini semua salah kamu. Hei, kemana kamu? Mencari orang lain. Untuk dirusak, ya, terkutuk. Siapa yang sudah merencanakan semua ini? Sudahlah. Ibu boleh bangun sekarang. Tidak ada lagi orang di sini. Bu. Kok tidak mati? Tadi kamu berpura-pura. Ibu nakut-nakutin saya saja. Tenang, Bu. Nanti saya gebukin si pembela itu karena sudah mengambil surat dari saya. Apa-apaan ini? Jangan ganggu dia. Makanya jangan suka menipu. Karena kamu mengambil surat itu, akibatnya Ali tidak jadi diserahkan di pengadilan ini. Loh, itu kan salah kamu. Ya Tuhan. Kalau gitu, aku akan bunuh sekarang. Apa? Bentar dulu. Hukumannya berat. Biarin. Dia kan teman kamu, pembela. Masa mau dibunuh? Bukan. Dia setan yang harus dikasih. Kalau begitu lari. Selamatkan dirimu. Lari. Buat apa? Minta maaf. Emangnya siapa yang salah? Kamu akan dibunuh. Biarin. Siapa yang takut? Ya sudah, silahkan.
Biar Bapak. Kalau gitu lari kalau tidak ingin dibunuh. Lari! Lari. Lari! Selamatan pembela! Iya. Tapi berapa tahun hukumannya? 15 tahun penjara. Bukan. Seorang wanita yang tertindas hukum memberikan hak yang seadil-adilnya, tapi hakim sempat berpikir 2 kali untuk memberikan putusan. Gila. Siapa sih orang ini? Sahabatnya ibu hakim. Ali, kamu apakan anak saya? Saya lapar. Saya bunuh diri. Saat saya akan dihukum, karena saya tidak tega melihat ibu hakim menyesali dirinya. Saya dihukum bukan karena bukti, tapi karena didesak oleh pihak lain. Selamat pagi, Bu. Semua orang sudah menunggu keputusan Ibu. Setiap kejahatan akan mendapatkan hukuman. Sebelum pengadilan memutuskan, mereka harus memeriksa dengan teliti apa yang sebenarnya terjadi. Saya yakin saya sudah sabar dan menunggu dengan tenang. Saya percaya dengan keadilan ini. Awalnya saya percaya cintanya kepada saya. Akhirnya tetap ada pelacur itu. Tunggu dulu. Terlambat ya? Belum. Maaf telah. Makanya buruan. Sudahlah, jangan ragu-ragu lagi. Semuanya akan rusak jika kau ragu-ragu. Kepada siapa lagi kita percaya kalau bukan kepada sahabat? Ayo, semangat sedikit. Ini tugas siapa ya? Berhasil juga kan? Bagus. Teruskan. Itu apa yang kamu bawa?